orang-orang Romawi merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan merencanakan untuk disalib. Karena rencana itu Allah memiliki rencana yang lebih jahat malah dibandingkan rencana orang-orang Romawi itu. Ingkang tembe ini pun yang pada akhirnya mereka berselisih pendapat awet saking kondisi Nabi Isa alaihissalam ingkang waktu itu secara zahir napa ingkang nampak kaya-kaya Nabi Isa. Tapi kenyataannya mangke wonten ing ayat ketika dipun bantah kasunyatan Nabi Isa menika teng pundi dijawab wonten ing ayat 50.
alladzina tabauka walladzina kafaru ila yaumil qiyamah alladzina tabauka walladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang pinenjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asma nama Allah ingkang mulia tur welas asih. Qala nalika ngendika Allahu sapa Allah ya Isa Nabi Isa ini satu huni ingsun mutawaffika mundut ingsun ing sira wa rafi'uka lan ngangkat ingsun ing sira ilayya marang ingsun wa mutahhiruka lan nyucikake ingsun ing sira minal ladina saking wong-wong kafaru padha kafir waja'ilu lan andadekake ing wong-wong alladzina wong-wong kang ittaba'uka padha andereti ing sira fauqa sadure alladzina wong-wong kang kafaru padha kufur ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat summa mongko ilayya marang ingsun marji'ukum utawi bali sira kabeh fa ahkumu mongko ngukumi ingsun bainakum ing dalem antarane ira kabeh fima
ing dalem barang kuntum kang ana sira kabeh fihi ing dalem ma tahtalifuna iku padha pasulayan sira kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 54-nya Allah ngendika wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat menika taksih ngisahaken perkawis kondisi Nabi Isa alaihissalam nalikanipun disiya-siya utawi dikiloro diancam kalian raja Romawi waktu itu dan dikejar-kejar untuk dihilangkan nyawanya, membuat rencana sedemikian rupa nalikanipun Nabi Isa alaihissalam nembe sari di rumahnya kemudian hendak dieksekusi. Mirip kondisi ini pun Nabi Muhammad SAW nalikanipun oleh Allah diizinkan untuk berhijrah ke Madinah dipun kawal kalian sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu orang kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW di dalam waktu istirahat. Maka kondisi Nabi Muhammad waktu itu oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu diganti tempat tidurnya dengan sahabat Ali, dan Nabi Muhammad SAW sakit tidak hijrah ke Madinah. Kondisi waktu itu juga sama, Bapak yang dirahmati Allah. Orang-orang Romawi merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan merencanakan untuk disalib sebagaimana informasi yang sudah jamak beredar. Bapak Ibu lebih lama mengikuti informasinya dibandingkan saya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, karena rencana itu Allah memiliki rencana yang lebih jahat malih dibandingkan rencana orang-orang Romawi itu, ingkang tembe ini pun yang pada akhirnya mereka berselisih pendapat awit saking kondisi Nabi Isa alaihissalam ingkang waktu itu secara zahir napa ingkang nampak kaya-kaya Nabi Isa, tapi kenyataannya mangke wonten ing ayat menika dipun bantah kasunyatan Nabi Isa menika teng pundi dijawab wonten ing ayat 50. Apa jawaban Allah? Itu Allah nalikanipun Allah menika paring firman dateng sinten? Dateng Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, karena waktu itu Nabi Isa sampun pirsa bahwa hadirnya beliau itu menimbulkan fitnah di kalangan umatipun piyambak, langkung orang-orang Romawi. Umatipun piyambak berselisih pendapat apa ana cah cilik bisa omong-omong. Langkung-langkung lahir saking ibu ingkang boten gadah suami. Wonten ingkang berlebihan, wonten ingkang pertados bilih Nabi Isa alaihissalam menika putusanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah paring padian ini mutawaffika, bahwa Allah Subhanahu wa taala menika niki cara jawinipun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Saumpami dipun napa bahasakan dalam bahasa Indonesia, mutawaffika menika kan saking tembung wafat ya. Apa yuwafi diwafatkan. Ananging diwafatkan wonten ing Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama khususipun ulama tafsir itu berselisih pendapat. Ingkang dipun maksud wafat itu wafat yang sesungguhnya
atau wafat yang sebagaimana kula panjenengan sami sampun dinten sampun alami. Napa wafat ingkang sampun dinten sampun dipun alami nulijik an-naum. Napa? An-naum. An-naumu nisful maut. Sare menika setengahipun mati. Mila donganipun sak sampunipun muna alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Mboten kok ba'dama naumina. Sak sampunipun kula saged sare, tapi ba'dama amatan. Sak sampunipun Gusti Allah menika napa? Menidurkan. Terus wafat wonten ing mriki para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan wafat itu, wafat kebetulan apa wafat ditidurkan. Hubunganipun mangke kalian sebagian ulama memberikan keterangan benjang Nabi Isa alaihissalam karena kondisinipun itu ditidurkan, wonten ing dinten akhir zaman akan dibangkitkan kan? Untuk apa? Salah satunya memerangi Dajjal dan meluruskan kesalahpahaman atau berita hoax yang selama ini sudah banyak beredar. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mutawaffika wa rafi'uka, dan mengangkat. Ini artinya semua sama. Wa rafi'uka, mengangkat datang sinten ilayya, datang Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruka, lan nyucikaken Allah tumrap Nabi Isa alaihissalam minal ladina kafaru, saking tiang-tiang ingkang sami kufur, yang tertutup pikiran dan hatinya untuk menerima nasihat dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau wonten ing ayat saderengipun wonten golongan umatipun Nabi Isa ingkang khusus memperjuangkan ajaranipun Nabi Isa alaihissalam yang disebut kaum Hawari, yang tembungipun ansori ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansori. Tiang-tiang Hawariyun kula menika nahnu ansori. Kula menika ingkang memperjuangkan utawi jagi agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun ajaranipun Nabi Isa alaihissalam menika tidak dibelok-belokkan, tapi sesuai apa yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Pilih piyambakipun menika Abdullah, kawulanipun Gusti Allah. Wa ja'alul ladina tabauka, lan Allah dadosaken tiang-tiang ingkang ndereki Nabi Isa alaihissalam menika langkung inggil fauqal ladina kafaru, tinimbang tiang-tiang ingkang sami kafir ila yaumil qiyamah, ngantos dumugi dinten kiamat. Usut punya usut itu Bapak yang sudah mari Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun Nabi Isa alaihissalam menika dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang lain Allah sebutkan Allah itu menyerupakan salah satu murid beliau yang berkhianat bernama Yudas Iskariot itu, diserupakan wajahnya. Sebetulnya soal serupa menyerupakan itu biasa ya, karena setahu saya kalau panjenengan sami tengah alam dunia itu wonten 7 kembaran kalau tidak beda. Masalahnya kembarannya di mana itu kan, yang wajahnya fisiknya sama. Jadi kalau ada sebagian orang mempertanyakan kok iso ya, apa malah kalau panjenengan sami saumpami kersani apa tiang-tiang Arab itu seolah-olah semua sama, irungnya nggih maju sedanten sedikit, atau kok raine bagus kabeh enten kali kula sedikit. Lan lihat-lihat jadi mudah saja bagi orang ilmu kekinian saja bisa menghitung berapa jumlah manusia di dunia ini yang mungkin saja wajahnya sama, fisiknya sama. Apa malah kalau panjenengan sami ya dengan keterbatasan mereka. Nah, saat sampunipun Nabi Isa alaihissalam menika dipun angkat dening Allah, ada paling tidak 4 golongan yang bersilang pendapat. Satu, jelas kaum Hawariyun memaknai oleh Nabi Isa menika Rasulullah, utusanipun Allah Subhanahu wa taala.
ingkang lahir ugi saking rahimipun ibu Siti Maryam. Lan dipun utus Allah untuk menjadi nabi lan utusanipun Allah, membawa kitab naminipun kitab Injil. Sanajan to wonten ing ayat sadereng-derengipun Allah nyebataken sasanesipun kitab Injil wonten ingkang dipun beto Nabi Isa alaihissalam menika bil hikmah. Kanthi napa? Hikmah. Ajaran-ajaran kesehatan. Nah, ingkang nomor kali menganggap bilih Isa alaihissalam menika waladullah utawi putranipun Allah. Ada yang sampai menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Kelompok yang lain menyebut bilih, kalau ini sampai mentok banget. Nabi Isa itu karena sejak kecil lahir luar biasa, ajaib betul. Berarti Isa itulah sebagai Allahnya, Tuhannya Isa. Kalau kelompok yang terakhir ini yang mencoba untuk diplomatis, wonten Tuhan Bapa, wonten Tuhan Ibu, wonten Tuhan Anak. Milo istilahipun satu itu tiga, tiga itu satu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sepeninggal Nabi Isa alaihissalam itu banyak bermunculan paham-paham yang beragam seperti itu. Langkung-langkung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu kondisi ini bertahan 300 tahunan. Sampai-sampai wonten raja waktu itu sebelum Islam datang itu ada dua peradaban besar, namanya Romawi kalian Yunani kan kita. Saking Yunani menika wonten raja yang sangat luar biasa bagi mereka. Naminipun Konstantin. Naminipun Konstantin. Nah, Konstantin ini namanya raja itu punya tabiat atau boten raja. Manusia pada umumnya itu memiliki sifat untuk memperbanyak atau memperluas kekuasaan kan. Kalau Orient tentang penjajahan bahkan sampai hari ini. Bedanya kalau waktu itu penjajahannya fisik, lemah kelas, saat menikah lemah di kelas. Yang dijajah pikirannya, yang dijajah kebudayaannya, teknologinya dan seterusnya. Nah, si Raja Konstantin menikah saking Yunani, etok ibu sinau apa? Sinau ajaranipun Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya pepatah bahasa Indonesia yang sudah cukup masyhur, ada udang di balik batu. Bila nanti di dalam perjalanan sejarah, Romawi itu terbagi menjadi dua. Makanya ada Romawi Timur, Romawi Barat. Langkung-langkung Raja Konstantin Kalawau pada akhirnya mendirikan sebuah kerajaan besar yang pada akhirnya diberi nama dengan nama beliau, Kerajaan Konstantinopel. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti mireng ada perang salib itu hanya sebagian kecil dari peristiwa perang waktu itu antara umat Islam dengan orang-orang saking tentara salib. Lebih banyak perangnya antara Romawi Timur dengan Romawi Barat, utawi tiang-tiang Romawi asli kalian kerajaan Konstantin mereka. Jadi biasa di antara mereka itu saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau ditanya motifipun tentang kekuasaan jelas, kemudian kekayaan dan sakti terus. Kalau dibuka buku sejarahnya, antara perang salib dengan perang sesama mereka itu lebih banyak perang sesama mereka. Antara rebutan dari kerajaan Konstantinopel itu kemudian dengan orang-orang Romawi. Tentu Bapak Ibu sanggup disampun sami pirsa pada akhirnya mangke wonten ing Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel yang sudah
berabad-abad tidak pernah terkalahkan. Itu diantara sekelumit kisah sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang barangkali kalau disajikan pagi hari ini tidak cukup semuanya. Saya namun klik sebagian. Nah, summa ila marji'ukum, pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Raja Romawi yang mengejar Nabi Isa kalau untuk dibunuh, maupun Raja Konstantin yang pada akhirnya merubah Injil itu. Salah satu perubahannya adalah babi itu boleh untuk dimakan. Karena kalau mencari Injil yang asli, di dalam buku sejarah disebut babi itu bagi mereka diharamkan sebagaimana pengharaman di dalam Al-Quran. Tapi di dalam Injilnya kan macam-macam ya. Wonten Matius, wonten saya nggak hafal semuanya. Pokoknya jilidnya banyak. Injil yang versi nomornya kan perubahannya terjadi banyak sekali. Tsumma ila marji'ukum, kemudian semua itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah badhe mundur datang sinten Allah Subhanahu wa taala fa'ahkum bainakum, dan Allah itu akan menghakimi, akan menakar siapa yang jujur terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam itu dan siapa yang menyelewengkan atau merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Fima kuntum fihi takhtalifun, khususipun terhadap pemahaman utawi keyakinan ingkang takhtalifun diperdebatkan. Itu tadi ada yang kaum Hawariyin jelas mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya Allah, yang nomor kali anak Tuhan, yang nomor 3 Tuhan itu sendiri, yang nomor sekawan 1 itu 3 dan 3 itu 1. Sampai hari kiamat, karena tasnya Allah jelas, sampai hari kiamat perbedaan itu akan terus ada, bahkan di kalangan mereka sendiri. Ini karena mumpung bulan Desember, besok Natalannya pun seharusnya berbeda, tapi yang umum Natalan itu tanggal selawi Desember. Kalau Bapak Ibu mangke mirsani berita harusnya ada nanti di bulan Januari niku nggih ada yang merayakan Natalan. Jadi di antara mereka sendiri nggih dereng sepakat jane Natalan kita tanggal selawi di bulan Januari. Nah, itu salah satu buktinya sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu mencari ikhtilafnya itu apa, perbedaannya itu apa? Kita lanjutkan sebentar ayat. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan. 'Adzaban syadidan fid dunya wal akhirah, 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nashirin wa ma lahum min nashirin. Fa ammal ladina, ana pun wong-wong kafaru kang padha kafir, iya alladzina wa u'adzibuhum, mongko bakal nyiksa ingsun ing alladzina adzaban kelawan siksa syadidan kang banget fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat wa ma lahum lan ora ono iku kaduwe alladzina
min nasirina utawi wong-wong kang padha nulungi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa'amal ladzina kafaru, tiang-tiang ingkang kufur atau tertutup pikiran hati perasaannya terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam ingkang menika bilih piyambakipun menika sanes putranipun Allah, sanes Gusti Allah menika piyambak, apa melih lahir dari Tuhan Ibu menika piyambakipun Rasulullah, utusanipun Allah, Abdullah, hambanipun Allah Subhanahu wa taala, mila fa'u'adzibuhum, Allah badhe menghadap atau menghukum yang kalau mau ada tan syadidan dengan adab yang sangat keras. Fit dunya wal akhirah, teng alam dunya langkung-langkung teng akhirat. Ending ceritanya Raja Konstantin waktu itu sebuah kerajaan imperium peradaban yang sangat besar, bentengnya luar biasa karena digambarkan pokoknya aman saestu teng Konstantinopel. Kalau Bapak Ibu ingkang nanti tindak teng Hagia Sophia, kalau saya sih belum pernah, jadi namun sagede to dari niku kan bangunan yang sangat besar. Mungkin sebagian bentengnya sekarang sudah rusak, tapi kira-kira direhab balik napa mboten. Kalau teng Yogyakarta bentengnya yang sudah rusak direhab balik supaya ingat benteng-benteng itu. Nah, kota yang sangat kuat pertahanannya, ada paritnya dan wonten selatnya. Selatnya itu wonten uji-uji besi. Jadi kalau diserang lewat daratan aman, diserang lewat lautan juga pasti. Selama berabad-abad tidak pernah runtuh benteng. Bentengnya ada 2 lapis, bahkan 3 lapis kalau sama yang di parit. Nah, teng mriki hanya ada 1-2 lebih. Kan dulu gitu. Kalau saya tidak keliru membaca keraton itu 2 keraton dan parit itu nih. Terus ada paritnya, benteng pertama, terus benteng kedua. Nek benteng mriki kula pun nate mriki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama berabad-abad tidak pernah hancur, aman. Maka pada waktu itu diserbu oleh kaum muslimin, tentara Muhammad Sultan Al-Fatih, dan pada akhirnya lewat darat terlebih dahulu. Berbulan-bulan tidak bisa hancur atas nasihat gurunya, terus berputar akal. Nek ngono lewat gunung setunggalipun karena ada celah teng mriku, akhiripun temboknya bisa diruntuhkan. Waktu itu membuat guncangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah terkira kerajaan yang berabad-abad tidak pernah bisa runtuh di tangan Muhammad Sultan Al-Fatih, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara gambaran siksanya di dunia, dan siksanya di akhirat jelas hanya Allah Subhanahu wa taala yang langsung. Wa ma lahum min nasrin, dan mereka itu tidak ada yang menolongnya. Soal kalau menolong ini di dalam buku sejarah runtuhnya Konstantinopel itu sebetulnya raja-raja itu atau pemimpin negara biasanya ada hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Waktu itu Raja Konstantin sudah berkirim surat kepada raja lain untuk membantu Raja Persia waktu itu. Tapi ketika Raja Persia itu mau membantu dan datang untuk membantu Kerajaan Konstantin, tapi di tengah perjalanannya itu mengurungkan niatnya. Mengurungkan niat sebabnya apa? Saya tidak tahu, tapi di buku sejarah itu ketika berkirim surat meminta pertolongan kepada negara sekawannya yang memiliki pikiran yang sama, ajaran yang sama, lalu tidak meminta pertolongan, tapi pada akhirnya tidak ada yang menolong kerajaan Konstantin waktu itu, dan akhirnya bisa dibebaskan oleh Muhammad Sultan Al-Fatih.
Apalagi di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menunjukkan sinten kaulanipun Allah yang disiksa seberat-beratnya dan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kaum muslimin muslimat jelas di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan gambaran, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kuncinipun iman dan Islam niku modalipun kan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menika tikatipun. Ewa semanten tikate batin ya monggo boten nggih. Gambarannya simbah-simbah kiai dulu itu pripun gambarannya orang beriman tapi tasih melampaui kesalahan kemaksiatan. Susuk ning neraka dicelupke diangkat melih, dicelupke melih. Ceritanya mudah tapi membayangkannya masya Allah. Kalau panjenengan sami keselamat demi mawon pun mumet kita jadi dicelupke sampai bersih dan itu tapi endingnya tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengemperannya apa temputi Allah taala. Tapi paling boten kanthi menjaga langkung-langkung teng surat Ali Imran menika membahas perkawis berita yang perlu diluruskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususipun datang kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Maka tugas kula panjenengan sami membuka lagi ayat-ayat perihal peneguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kados nabi lan utusanipun Allah yang lain. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh lan sakitunipun yang pada akhirnya nanti disempurnakan ajaranipun dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering disampaikan khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutupnya nabi dan rasul utusan Allah. Ewa semanten wonten ing sebagian tafsir disebutkan kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di muka bumi ini bukan kemudian menjadi nabi dan rasul utusan baru, tapi tadi diterangkan dari salah satu tafsir kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai satu penepis atau penjelas pemahaman yang selama ini sudah diluruskan dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan di muka bumi. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak menyepakati karena penutup Nabi dan Rasul utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad